Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sherly Marcella dengan NPM 2213053233. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 bab 6 Kekayaan Budaya Indonesia. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah, teman-teman, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Nah, teman-teman semua, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, mari kita simak percakapan berikut ini. Aga, kamu terlihat beda hari ini, kelihatan lebih rapi. Iya, dia menggunakan baju batik. Baju batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam setiap motifnya. Nah, teman-teman di sini siapa yang sering menggunakan batik? Ayo tunjuk tangan. Menurut teman-teman, apakah batik merupakan warisan budaya Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari itu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan internasional bahwa batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009, pemerintah pun menetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Selain batik, jamu juga merupakan warisan budaya bagi bangsa Indonesia. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu jamu? Jadi, teman-teman, jamu merupakan warisan budaya bagi bangsa Indonesia, berupa ramuan bahan tumbuhan obat yang sudah digunakan secara turun-temurun, yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampi atau usodo, yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan, doa, atau ajian. Kenapa ya jamu sangat populer di masyarakat Indonesia? Itu dikarenakan selain kaya akan manfaat, bahan dasar membuat jamu juga sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, dari bahan rempah-rempah inilah bisa diracik sebagai bahan dasar pembuatan jamu yang berkhasiat bagi tubuh. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Kemudian, bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Dan apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Nah, contoh kearifan lokal di Indonesia yang pertama ada selamatan. Selamatan atau Slametan dalam bahasa Jawa adalah sebuah tradisi ritual yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Selamatan juga dilakukan oleh masyarakat Sunda dan Madura.
Selamatan sendiri adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Kemudian ada lompat batu nias. Lompat batu nias hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Ini akan menunjukkan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian. Apabila seseorang berhasil melompati batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm, maka dianggap heroik dan prestisius, baik bagi individu, keluarga, bahkan masyarakat seluruh desa. Karena merupakan hal yang membanggakan, biasanya akan diadakan acara syukuran secara sederhana dengan menyembelih ayam maupun hewan lain. Tidak mudah untuk melompati batu setinggi itu. Oleh karena itu, banyak anak laki-laki yang telah berlatih sejak usia 7 tahun. Sesuai pertumbuhannya, mereka akan terus melakukan latihan dengan melompati tali, kayu, batu tiruan, atau lainnya dengan ketinggian yang terus bertambah sesuai usia. Pada akhirnya, latihan tersebut akan dibuktikan pada tradisi lompat batu ini. Mapalete bola. Mapalete bola dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah, yaitu prosesi pemindahan rumah adat suku Bugis. Tradisi mapalete bola dilakukan dengan mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan warga. Nah, teman-teman, bagaimana cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Yang pertama, melakukan dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi dan pencatatan budaya dapat membantu menyimpan dan mengabadikan budaya yang ada, serta memudahkan akses bagi generasi mendatang. Yang kedua, menjaga keberlangsungan tradisi. Menjaga tradisi budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Bisa dilakukan dengan cara melestarikan tempat-tempat penting, mengajarkan tradisi kepada anak-anak, dan melakukan upacara-upacara budaya. Yang ketiga, menghargai budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain merupakan cara penting untuk menghargai budaya sendiri. Ini bisa dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami budaya orang lain. Yang keempat, menghargai dan melestarikan produk-produk budaya. Produk-produk budaya seperti musik, tari, seni pertunjukan, dan literatur merupakan bagian penting dari budaya. Menghargai dan melestarikan produk-produk budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Nah, manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu, yang pertama, menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, menjadi aset wisata. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang kelima, mempererat persaudaraan. Nah, teman-teman semua, di sini ada tugas mandiri. Setelah melakukan pembelajaran tentang kearifan lokal, selanjutnya lakukanlah wawancara dengan anggota keluarga atau orang yang dituakan di daerahmu mengenai kearifan lokal atau tradisi yang masih sering dilaksanakan di daerahmu. Nah, teman-teman, cukup sekian dari video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.